branding sebuah produk. Sebenarnya produk ini atau istilahnya apa ya, instansi ini, Northeast Academy ini sudah berdiri sejak lama, dari 2021 tepatnya, kurang lebih sekitar sudah 3 tahun ini sudah berdiri sebagai lembaga IT Academy yang memang kalau dulu namanya Nes Academy, yang sejak pandemi ya Mas ya, betul ya. Mas Bima ini adalah Business Director dari DOT Indonesia, salah satu yang menggagas juga di dulu namanya Nes Academy. Nah sekarang karena di tahun 2024 ini harus ada yang baru gitu ya, jadi memang kita branding namanya Northeast Academy seperti itu. Terus kehadiran acara ini ya mungkin untuk DOT sendiri, sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar namanya atau mungkin kita sudah berkolaborasi sebelumnya. Jadi kalau DOT sendiri sebagai station ya, sebagai komunitas mungkin ya. Nah itu salah satu tujuannya kenapa kita kepengen close the gap, bagaimana gap di industri dengan di pendidikan itu, biar ayolah kita bisa saling bersama-sama berkolaborasi sehingga kita banyak munculin talent-talent digital yang mumpuni yang dan berkualitas seperti itu. Harapannya bisa relevan dengan kebutuhan yang ada di industri, dan memang kita banyak customize ya, banyak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bootcamp yang kita lakukan dan sebagainya. Next. Successfulnya kita sudah melakukan beberapa kali namanya Study, kalau dulu namanya Study Jam, bootcamp secara serius kita sudah lebih dari 11 kali, kurang lebih 1 kali bootcamp itu 6-8 kali pertemuan untuk mengajarkan tentang Golang, kemudian Spring Boot, ada Web3, karena memang itu yang dibutuhkan di industri terutama di bidang IT saat ini gitu. Tapi memang kita juga terbuka untuk banyak, nanti mungkin kita akan masuk ke UI UX karena mungkin ada dari sekolah yang butuh UI UX. Kemarin saya dapat masukan Mas UI UX mungkin misalnya seperti itu. Kemudian ada yang dari BPS yang based on PHP ya, mungkin CS dan sebagainya, yang itu nanti bisa. Ataupun nanti kayak kami juga ada juga di PM ya, project management, kemudian QA dan sebagainya, kita juga ada di situ. Next. Sebagai bentuk kejayaan Northeast Academy yang akan diberikan kepada Mas Fikar selaku CEO Northeast Academy. Ini dia untuk potongan pertamanya. Nanti biar kita bisa makan. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin bisa berikan tepuk tangan. Ini dia potongan pertama untuk Northeast Academy sebagai bentuk kejayaan Northeast Academy. Sini Mas. Bisa beri tepuk tangan untuk potongan kedua. Jadi kalau tujuan kita adalah kita sebagai salah satu simpul ya, salah satu stakeholder yang nanti akan berkolaborasi untuk menguatkan ekosistem. Jadi kita akan berkolaborasi dengan siapapun, dengan perguruan tinggi, dengan sekolah, dengan pemerintah, untuk kita sama-sama membangun. Tujuan kita adalah untuk membangun talent digital seperti itu. Masa ditambahkan ya, kalau mungkin dibandingkan dengan, kan mungkin banyak ya yang sejenis Northeast tadi. Kalau yang di luar sana banyak yang sekedar buka bootcamp, ngajarin, kasih sertifikat selesai. Kalau di kita memang bentuknya memang untuk build talent, jadi nggak cuma bikin bootcampnya, tapi juga menghidupkan komunitasnya, menghidupkan ekosistemnya, menghubungkan orang-orang juga dengan channel-channel yang lain. Itu sih untuk kita. Kalau dari data Northeast tadi memang gapnya penguasaan IT di Kota Malang tadi dari 2000 memang hanya 600 yang terima itu ya, artinya masih memang cukup tinggi ya. Betul. Faktor apa mas? Mungkin kan karena kampus ini kan juga tentunya sangat konsen untuk mendorong peningkatan kemampuan siswa. Apa mungkin yang dilihat dari Northeast yang mempengaruhi? Kalau saya nggak tahu ya, kalau faktornya mungkin banyak. Mungkin orangnya memang nggak minat masuk situ, pasti orang tuanya, atau karena memang sistem di kampus itu karena dia mengajarkan semua hal dari yang fundamental, sedangkan orang itu nggak paham ini saya disuruh bikin ini itu buat apa sih pada ujungnya. Nah, sedangkan kalau konsep pendekatan kita di
perusahaan semacam bootcamp itu kan kita spesialis. Artinya kalau memang orang itu sukanya pembuatan aplikasi web, ya udah kita cuma mengajarkan pembuatan aplikasi web. Kalau dia sukanya pembuatan aplikasi mobile, ya kita ajarkan aplikasi mobile. Sedangkan kalau di kampus itu kan mereka diajarin semuanya. Udah kayak langsung duluan. Nah, sedangkan di sini kita, udah ayo kamu sukanya apa, kita kasih. Aku nambahin aja. Jadi memang karena ini salah satu tujuan kenapa kok kita menghadirkan teman-teman kampus di sini adalah bagaimana biar teman-teman sudah banyak yang open mindset, tapi enggak semuanya. Jadi untuk bisa mengupdate kurikulum secara up to date, secara berkelanjutan. Karena memang kadang ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, ada teman-teman yang mungkin cepat tahun sekali udah ganti. Nah itu yang harapannya memang bisa sinkron dengan kebutuhan yang ada di industri, bisa kita serap nantinya. Dari sini 1 2 Baik, terima dengan adanya MOU ini mungkin kita bisa berkolaborasi lebih dalam lagi, walau sebelumnya juga pernah kita kolaborasi baik internship ataupun hal-hal yang lainnya, mungkin dari mentoring dan sebagainya. Kira-kira dari kalangan akademisi ini kolaborasi dengan teman-teman notisnya apa? Selain misalkan apa tadi internship segala macam, apakah nanti juga mengajar kurikulum segala macam seperti apa? Kalau di BINUS sendiri itu pernah ada industry sharing knowledge ya kita sebutnya. Jadi dari mentor-mentor luar ataupun juga dari partner-partner luar itu mengisi sesi di
di BINUS untuk dari industri, konten-kontennya konten industri seperti apa gitu. Jadi dapat masukan juga, kita dapat masukan review kurikulum juga kita pernah ada adakannya seperti itu. Oke. Dengan keberadaan Nortis sendiri, kalau dari BINUS nangkepnya seperti apa nih? Wah, kami sangat antusias sekali, sangat mendukung sekali adanya Nortis ini, karena mungkin banyak beberapa talent-talent yang belum menguasai suatu hal atau bidang-bidang tertentu bisa mampu kolaborasi dengan Nortis, bisa akan lebih kuat lagi, khususnya dari sisi akademisi mahasiswanya gitu. Untuk konten-konten mahasiswa, lalu skill-skill mahasiswa bisa kita tingkatkan lagi untuk kerjasama dengan Nortis.